saya bersyukur ada di Indonesia yang mayoritas Islam. Saya bersyukur ada di Indonesia yang mayoritas Islam. Kalau kita mayoritas, aduh, saya punya kekhawatiran kita bisa jadi orang jahat. Kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, aduh, bahaya. Saya punya kekhawatiran bisa jadi kayak negara-negara di Eropa, Amerika, Australia yang notabene Kristen. Lihat aja, gereja tutup, beralih fungsi jadi bioskop, jadi pasar, ada yang jadi masjid. Itu fakta itu. Kalau begitu ceritanya, supaya LGBT turun di Indonesia, maksiat turun, perkecil jumlah Kristen di Indonesia. Jangan lagi melakukan penginjilan di berbagai daerah yang mayoritas Muslim. Itu kan solusinya. Islam dibuat saja berkembang. Dibuat berkembang sampai ke Indonesia Timur. Ke Kupang, NTT, ke Ambon, Manado, dan juga ke tanah Papua. Bagaimana Pak Pendeta Mel Atok? Setuju enggak? Atau Pak Pendeta Mel Atok masuk Islam saja? Pak Pendeta sudah melihat fakta jelas, Islam mampu membendung kemaksiatan. Dan gue menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa memang benar sekarang ini di gereja-gereja Tuhan, pelayan mimbarnya yang bagian puji-pujian, pemusik, ya pokoknya pelayan panggungnya, apalagi di bawah panggungnya yang melayani itu banyak boti alias gay yang peran cewek. Bukan berarti yang topnya atau yang peran cowoknya itu nggak ada, cuma emang nggak kelihatan klasifikasinya, lebih kelihatan yang botinya. Itu berarti memang ada komunitasnya di situ dan mereka melayani. Berarti gereja bukan lagi menjadi komunitas yang tepat untuk orang bertobat, keluar dari dosa, dan bertumbuh secara rohani. Kalau nantinya anakmu, ya misalnya laki-laki, ya atau yang perempuan juga sih, mau bertumbuh secara sehat, moral, attitude kekristenannya, berarti harus jauh-jauh dari organisasi gereja. Berarti harus jauh-jauh dari organisasi gereja. Kalau seperti pendapat kawan kita ini, harus menjauh dari gereja, berarti mendekat saja ke masjid. Datang ke masjid. Kalau di masjid tidak ada yang begituan. Di masjid itu bebas dari maksiat. Memang tidak boleh perilaku-perilaku LGBT, kemaksiatan, itu tidak boleh berada di masjid. Jadi alternatif yang paling baik untuk kawan kita ini adalah datang ke masjid. Menjadilah seorang muslim. Itu akan membantu mendidik anak-anak kita menuju etika yang baik, moral yang baik. Kalau punya anak lah mendingan gak usah dibawa ke gereja biar bertumbuh. Didik aja sendiri. Ngaco. Ini ada berita terbaru nih, informasi di Kota Kupang. Ini total AIDS di Kota Kupang tuh ada 1.800, hampir 1.900 lah. Yang perempuan 724, Kota Kupang nih. Yang laki-laki 1.181. Dan menurut informasi yang saya dapat, dari yang 1.181 nih, kebanyakan hubungan sejenis. Kebanyakan hubungan sejenis. Jadi itu yang membuat saya mengatakan saya bersyukur di Indonesia. LGBT tidak bisa berkembang kalaupun ada, tidak bisa ada kampanye legalitas gitu loh. Ya tidak bisa ada. Kalau di negara-negara barat yang notabene mayoritas Kristen, nah justru sudah legal. Amerika, Australia, Eropa, beberapa negara di Eropa,
itu LGBT diperjuangkan malah. Di Sydney ya, beberapa tahun lalu itu sudah kampanye dan mereka menang. LGBT menang. Kenapa bisa begitu? Ini penyebabnya. Jadi imannya orang-orang Kristen sudah meyakini bahwa penyaliban Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak mempunyai dosa lagi dan mereka hidup dalam keadaan bersih, dan mereka akan masuk surga jika meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara Sang Logos, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Sehingga di dalam kemanusiaannya dia dibunuh, mati di atas kayu salib. Mengapa dibunuh, mati di atas kayu salib? Untuk menjadi penanggung dosa-dosa manusia. Sedangkan di Islam tidak ada teori penebusan dosa. Jadi di Islam itu tebus sendiri dosamu. Dengan apa? Dengan beriman dan berbuat kebajikan. Jadi banyak-banyak beramal supaya nanti di akhirat ketika dosa dan amal ditimbang, amalmu akan berat. Setelah amalmu berat, maka kamu masuk surga. Itu sebabnya orang-orang Muslim harus menjalankan perintah Al-Quran, menjalankan sunnah Nabi yang sejalan dengan Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kalaupun punya uang, bisa melakukan perjalanan, melaksanakan haji ke Mekah, kemudian menjauhi maksiat, minuman keras, LGBT, berzina, berkata kasar, itu harus dijauhi. Kemudian senantiasa berbuat baik kepada tetangga, kepada hewan, kepada sesama makhluk. Dan menjaga lingkungan sekitar dia supaya jangan rusak. Untuk apa? Supaya dia mempunyai amal yang banyak. Kemudian nanti di akhirat amal-amal itu ditimbang dan timbangannya berat. Itulah yang membuat dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa berbuat baik di dunia. Dia beriman dan tidak melakukan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia dan merahmatinya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga yang kekal.